Selamat pagi para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan kembali dengan renungan bagi seluruh anggota Pukatnas dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema ingat kebaikan dan lupakan kesalahan. Kita tentu saja sudah mengenal hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus membuat semua kebaikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya juga pernah membaca suatu kutipan yang bunyinya demikian. Ketika sahabatmu melukai Anda, tuliskanlah hal tersebut di atas pasir, agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Bila sahabatmu melakukan kebajikan kecil kepadamu, pahatlah di atas batu hati, agar tetap terkenang, tidak hilang, tertiup waktu. Jadi para sahabat, memang manusia pada intinya itu lebih mudah mengingat hal-hal negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Tetapi untuk menjadi manusia yang lebih baik, maka kita harus mengutamakan berbagai hal yang positif juga. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita juga perlu mengingatnya. Dan kita berusaha untuk membalasnya. Bila kita dilukai, terutama oleh orang-orang yang dekat dengan kita, oleh saudara, kakak, adik, dan sebagainya, itu akan terkenang dan menimbulkan luka yang mendalam. Itulah yang dinamakan kita kenal dengan luka batin. Luka batin memang kecil tetapi mendalam, sehingga memberikan dampak yang tetap terkenang di dalam memori kita. Sebagai manusia, untuk apa kita menyimpan hal-hal yang negatif? Berbagai luka banyak yang ada di hati kita. Tetapi semua itu sebenarnya tidak berguna, malahan membuat kita menjadi menderita, membuat kita jadi sakit hati. Kita tidak mudah untuk melupakan hal-hal itu. Yang terjadi adalah apa? Dendam. Saya harus membalasnya kepada orang itu yang sudah menyakiti hati saya. Itulah kelemahan kita sebagai manusia yang telah berbuat dosa. Memaafkan memang tidak mudah. Kita harus bersandar kepada kekuatan dari Allah. Kita mohon kepada Allah agar saya diberikan kekuatan untuk memaafkan kesalahan orang itu. Jadi dengan belajar memaafkan kesalahan orang itu, mungkin tetap ada di memori kita, tetapi kesannya sudah berubah. Kalau dulu kesannya itu menyakitkan, saya harus membalas. Sekarang setelah kita berdoa kepada Allah, kesannya masih ada, tetapi buat kita sudah menjadi jauh lebih ringan dan kita bisa memaafkan. Sekali lagi tentu saja dengan kuasa Allah. Jadi bila ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, kita juga perlu berusaha untuk membalas kebaikannya. Bila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lupakan semua itu. Dan saya teringat akan satu film beberapa tahun yang lalu yang berjudul Pay It Forward. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu yang sudah dilakukannya kepada saya bisa melakukannya dengan berbuat kebaikan kepada orang lain. Dalam film Pay It Forward itu, kalau kita udah menerima kebaikan, coba Anda lakukan kebaikan yang serupa kepada orang lain yang membutuhkan. Maka hal itu pun pasti akan sangat berguna, teristimewa bagi orang yang menerima kebaikan yang kita bagikan. Hal ini tentu saja merupakan penerapan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita perlu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Tetapi kita juga perlu mengasihi sesama kita.
ya, dan itu sangat berarti bila mereka sungguh-sungguh sangat membutuhkannya. Dan kita lakukan hal itu dengan serela tanpa mengharapkan balasan. Mungkin saya pernah mengalami ya, waktu di jalan tol saya mau bayar tiket, ya tiba-tiba petugas di loket itu belum otomatis. Nah, waktu itu masih bayar manual. Petugasnya mengatakan, "Pak, sudah dibayar oleh mobil yang di depan." Nah, saya tidak mengenal itu mobil siapa, tetapi dia berbuat baik kepada saya. Dan saya juga mencoba melakukan hal yang sama kepada mobil di belakang saya beberapa waktu kemudian. Nah, dengan demikian kita bisa saling berbagi. Anda bisa membagikan sedekah kepada orang lain, membagikan maaf dan pertolongan dalam bentuk apapun, tanpa harapan untuk mendapatkan kebaikannya, karena kebaikan itu Tuhan yang akan membalas. Terima kasih para sahabat, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.